Di tengah lika-liku kehidupan modern, seni karya handmade muncul sebagai perwujudan kreativitas ketekunan manusia. Dari anyaman rotan hingga kerajinan tanah liat, setiap karya adalah cerminan jiwa dan budaya pembuatnya. Namun, di balik keindahan setiap karya, ada tantangan besar yang dihadapi oleh para pengrajin. Pendidikan yang rendah menjadi salah satu penghambat terbesar bagi mereka untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Meskipun demikian, keterbatasan pendidikan tidak menyurutkan semangat para pengrajin. Dengan keterampilan yang diwariskan secara turun-menurun, mereka mampu menciptakan karya yang bernilai tinggi. Semangat untuk belajar dan berkembang terus hidup dalam setiap individu, meski tanpa akses pendidikan formal yang memadai. Nama saya Muhammad Taufikur Rahman, umur saya 30 tahun, saya berasal dari Kota Malang. Terakhir pendidikan saya itu SMP. Nah, saya dulu itu sebelum usaha itu saya kan lulus SMP terus nggak SMA gitu ya. Saya di Kediri, itu kerjaan saya pertama itu di sawah, nomor 1 di sawah. Terus akhirnya pindah ke Surabaya selama 4 bulan itu kerja di sembako. Terus 4 bulan selesai pindah ke Malang, itu kerjaan saya itu di counter HP selama 6 tahun gitu. Ya, berhubung gini, saudara saya dulu itu 5 saudara, terus saya nomor 2, dan itu pun kalau misal gini buat makan aja susah, jadi saya harus turun langsung kerja gitu, jadi nggak memungkinkan untuk melanjutkan ke SMA gitu. Dari pulang kerja punya counter sendiri itu ya di Karanglo, itu kontrak selama 2 tahun. Terus nggak sampai 2 tahun itu kejadian kecelakaan itu, sepulang kerja jam 9 malam langsung putus, jadi nggak sampai ngelanjutin 2 tahun kontrakan. Itu saya udah nggak ngelanjutin kontrak, nggak bisa kerja lagi gitu otomatis. Kalau pertama buka usaha yang saat ini kerajinan tangan itu dari kecelakaan itu langsung saya kan gini kepingin gimana caranya di rumah aja tanpa keluar rumah menghasilkan di rumah saja gitu. Jadi saya buka toko online gitu. Saat itu online lagi Shopee lagi onnya gitu. Langsung terjun di online gitu. Gini ya, kalau misal saya kondisi tangan saya dulu saat ada pen besi ada 5 kalau nggak salah, tangan ada 3 di gigi 1 sama di pipi 1. Kan gini, kalau misal saya kondisi berhubung saya masih ada tangan, ada kaki, ada apapun, saya bisa melihat. Kalau misal saya mau bekerja ya saya usahakan saya harus bisa gitu. Nama usaha saya itu Taufik Handmade, kecil-kecilan ya mungkin ya. Produk yang saya kelola, produk yang saya produksi itu nomor 1 ada kotak rokok, gantungan kunci, itu ada yang custom, yang polos, ada yang segala macam, ukiran juga ada. Terus sama itu ada nomor rumah sama miniatur buat Barbie gitu, dan masih banyak lagi. Kalau misal dari orang tua saya itu dulunya NATO ya,
sama membuat sangkar burung. Orang tua saya, ayah saya sudah meninggal, terus saya kan berpikiran untuk satu aja, apa itu, nerusin gambar gitu aja. Cuman saya belajarnya secara otodidak. Punya banyak prestasi, daftar di jalur prestasi UMM aja. Memang ada. Ayo raih beasiswa talenta unggul, kejar beasiswa bebas SPP hingga jadi sarjana. Kesempatan mengikuti kelas unggulan secara gratis, hingga beasiswa leadership education. Daftar di jalur prestasi UMM hingga 23 April. Enroll now! Siap raih mimpi? Melangkah mulai hari ini. Siap raih prestasi? Sukses lahir dari suasana belajar yang penuh motivasi. Siap jadi inspirasi? Di sini, kamu ditempa jadi pribadi hebat dan bermanfaat. Mantapkan langkahmu jadi mahasiswa yang siap berkarya, mengabdi, dan menginspirasi bagi bangsa. Students today, leaders tomorrow. Prosesnya itu gini, saya kepingin gambar yang seni datar kayak menggambar sketsa gitu, tapi bentuk bangunan gitu ya. Terus itu kalau misal bangunan rata-rata apa itu gambar datar itu kayaknya nggak masuk. Kalau untuk saya itu kurang, untuk saya jual itu kayak kurang yakin gitu. Berhubung gitu saya mau gini, apa itu usaha kerajinan, saya buat kerajinan ya,
itu yang seni 3D, maksudnya kayak semacam kotak rokok gitu kan, seni yang dibuat terus digunakan juga sih ya. Kalau misal di online itu ada banyak sih, ada dari Shopee, ada dari Tokopedia, Lazada, terus itu ada di Facebook, IG juga ada. Terus kalau misal di offline itu saya titipkan di Kampung Kayu Tangan Heritage. Nomor satu sih puas ya, seneng. Kalau misal hobi yang sudah tersalurkan untuk menghasilkan uang sih udah bagus sih, sudah seneng banget gitu. Kalau misal semacam kayak misal ada menghasilkan kayak apa itu mesin-mesin itu, saya mulai dari nol, nggak punya mesin, punya satu mesin, terus berhubung saya nabung, saya beli mesin gergaji itu sampai yaitu saya cukup, kalau misal udah punya mesin udah cukup bagus sih, gitu aja. Alhamdulillah sih ya, membaik sih. Nah, ya gini kan, saya ada sampingan ya, selain saya membuat kerajinan itu saya juga ngajar ngaji. Mungkin itu ilmu yang mungkin ada ilmu yang bermanfaat lah buat adik-adik sih ya. Saya juga ngajar ngaji gitu. Sementara itu ada yang anak-anak ngaji apa itu nggak banyak sih, cuman dikit aja. Saya apa itu saya berikan tugas apa gitu, untuk misal gambar atau gitu, misal apa itu coret-coret apa, gantungan kunci. Tapi nanti selanjutnya saya akan mengeluarkan apa, maksudnya ada mungkin 1 minggu sekali itu nanti ada adik-adik ngaji itu, selain untuk ngaji juga adik-adik itu juga saya kasih itu ilmu kerajinan saya itu. Ya apa ya mas, sampai buah sing genah lah, kena ini sang konco yuk. Basai lo mas, iya lo mas, basai lo. Suka-suka gue loh, anu repot amat lo. Gini aja.
Kalau teman-teman sih gini, di sana mungkin ada banyak kerajinan yang selain saya buat, ada yang bagus mungkin ya. Saya juga seneng gitu ngelihat ada teman-teman dari mungkin dari grup Facebook, ada grup Instagram, itu ada seni yang luar biasa yang bagus-bagus. Dan itu kalau misal semoga aja sih bisa go internasional sih, kalau di pikiran saya itu. Jadi lebih kalau misal kerajinan lokal in house ya, lokal ya, kalau misal bagus di dalam, kan gini, ada yang kerajinan di dalam itu enggak jadi dari masyarakat ada yang kurang, harganya kok larang gitu loh mas, ada kok mahal gitu. Kalau misal di luar pun kayak tanpa gitu harganya lebih tinggi, jadi lebih bagus innya itu bagus, maksudnya house. Kalau misal kerajinan di dalam bagus, nanti dilempar aja ke luar negeri itu malah bagusan gitu. Kalau luar negeri kan lebih suka juga gitu. Jadi kalau buat masyarakat juga sukai kerajinan I love Indonesia ya, kerajinan dari lokal Indonesia itu aja sih gitu. Gini, banyak anak yang sekolah yang tinggi-tinggi gitu, kalau misal ada yang cari pekerjaan itu sulit gitu. Tapi nomor satu itu gini, cari pengalaman yang banyak ya, meskipun sampean kuliah, meskipun sampean SMA, itu carilah ilmu yang banyak. Jadi ilmu itu kan kalau misal satu ilmu udah bermanfaat bagi apa itu, satu ilmu aja sih bermanfaat, nanti ilmu lain yang lainnya itu ngikut gitu. Ilmu kerajinan, misal kayak kerajinan itu kalau misal kayak gergaji, nanti ada banyak sih gergaji, nanti gergaji banyak pokoknya nanti. Jadi banyak ilmu yang satu ilmu aja ya dimanfaatkan, itu nggak usah banyak-banyak, tapi yang satu bermanfaat untuk orang lain juga sih itu ya. Seni karya handmade kini telah menjadi fokus kinerja bagi seorang Taufikur Rahman untuk terus memperbaiki kehidupannya. Dari berbagai bentuk seni handmade yang telah diciptakannya, sudah mulai banyak peminat dari berbagai daerah. Namun, tidak semua orang menyukai karya seni handmade, terutama pada kalangan Gen Z. Karena banyaknya seni karya lainnya yang mudah dibuat dan digunakan melalui media digital. Maka dari itu, mari kita pastikan bagaimana menurut pendapat beberapa warga dan para Gen Z mengenai seni karya handmade pada saat ini. Kalau untuk positifnya sih mas, kalau saya lihat ya, kalau dari seni handmade tuh dari kualitas barang dulu ya. Sekarang kalau kita lihat di zaman sekarang, untuk kualitas barang dari handmade sendiri itu lebih dihargai mahal kalau dibandingkan dengan yang pakai mesin yang modern ya. Karena kita tahu sendiri kalau untuk handmade itu proses pembuatannya lebih rumit. Nah, mungkin kalau untuk negatifnya dari seni handmade itu sendiri tergantung, menurut saya tergantung dari bahannya mas. Misal kita pakai kayu baru, nah itu apa tidak merusak lingkungan gitu mas. Terutama untuk kayu-kayu baru, misal kita ngambil dari hutan atau gimana, ya itu efeknya juga ke lingkungan sih mas. Terus kalau untuk kesannya Gen Z supaya melestarikan seni handmade, ya mungkin Z-nya sendiri lebih memperhatikan bikin iklan atau bikinin banner atau segala macam, atau bikinin desain yang sekiranya terlihat modern lah dari seni-seni handmade itu. Dengan kreativitas Gen Z yang lebih maju, terutama di bidang desain, kalau saya rasa sih itu yang bisa dilakuin Gen Z untuk istilahnya menopang seni handmade gitu. Jadi kan peran Gen Z
nggak cuma dari kita yang bikin, jadi kita juga harus support UMKM gitu, atau teman-teman kita yang suka bikin kriya dari seni kayu. Terus itu kan unik ya, buat Gen Z kan sesuatu hal unik, seperti dari casing HP, kacamata, itu kan kelihatan Gen Z banget gitu. Dari jam tangan juga kan ada kriya handmade dari kayu, gitu aja. Pesan buat Gen Z, dukung para handmade, pelaku-pelaku, pengusaha-pengusaha lokal ya, biar apa, lapangan pekerjaan banyak di Indonesia untuk anak-anak muda. Sekarang kan kreatif gitu sih paling. Sama buat pelaku usahanya, percuma barang-barang yang kalian buat itu bagus, tapi branding kalian itu kurang. Jadi anak Gen Z kurang melihat barang-barang kalian sih. Dampaknya lebih banyakkan ke positif kalau setahu saya Mas ya, karena kan kalau kerajinan tangan itu kebanyakan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan ya, jadinya lebih ke lingkungan tuh lebih sehat lah daripada pakai bahan-bahan yang nggak gampang didaur ulang. Yang kedua kan selain itu tadi, mungkin kan karena kerajinan tangan tuh produksinya nggak massal ya, nggak kayak di pabrik gitu-gitu kan, jadinya mungkin itu bisa meningkatkan pendapatan orang-orang yang menciptakan kerajinan itu sendiri gitu. Jadi bisa meningkatkan pendapatannya, rajinnya itu juga ya, bisa mengenalkan produk-produk ke orang-orang yang mungkin kalau beruntung bisa ke turis, mungkin jadi lebih dikenal ke kancah negara. Itu kalau menurut saya Mas. Kalau pesan-pesan buat Gen Z Mas ya, kalau menurut saya sih banyakin search tentang kerajinan itu juga kan. Buat Gen Z kan pasti udah punya smartphone juga ya, jadi sebisa mungkin luangin waktu kalian lah sehari ya, paling minimal 5 menit 10 menit buat nyari-nyari tahu tentang kerajinan, dan mungkin dengan membantu mereka membeli kerajinan itu kan juga bisa udah membantu buat mempertahankan kerajinan itu sendiri kan. Itu kalau buat saya Mas. Program pelatihan dan karya yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga non-profit dan komunitas lokal menjadi titik terang bagi mereka. Melalui inisiatif ini, para pengrajin memperoleh pengetahuan baru, mulai dari teknik produksi hingga strategi pemasaran. Dengan dukungan yang tepat, mereka mampu meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar. Pendapatan yang meningkat dari hasil penjualan karya handmade tidak hanya meningkatkan taraf hidup keluarga mereka, tetapi juga membuka peluang bagi generasi berikutnya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Seni karya handmade adalah bukti nyata bahwa kreativitas dan tekad dapat mengatasi segala keterbatasan. Meski pendidikan formal mereka rendah, semangat untuk belajar dan berkembang tetap menyala. Setiap karya yang dihasilkan bukan hanya sekedar barang, melainkan juga harapan dan masa depan yang lebih cerah bagi para pengrajin dan komunitas mereka. Marilah kita dukung seni karya handmade dan para pengrajin lokal. Dengan begitu, kita turut membantu mereka untuk terus berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik.